Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka Nafiza, NIM 24022016, mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah, dosen pengampu Bu Lili Mulyani MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan karya ilmiah adalah seperangkat prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku dan tindakan seorang penulis dalam proses penulisan, penyusunan, dan publikasi karya ilmiah. Etika ini bertujuan untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan objektivitas karya ilmiah, serta melindungi hak-hak intelektual semua pihak yang terlibat. Fungsi-fungsi etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menjaga integritas dan kredibilitas karya ilmiah, yaitu etika memastikan bahwa karya ilmiah dihasilkan dengan jujur, objektif, dan bebas dari plagiarisme, fabrikasi data, dan manipulasi data. Hal ini menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Yang kedua, melindungi hak kekayaan intelektual. Etika mengatur penggunaan karya orang lain dengan cara yang adil dan menghormati hak cipta. Hal ini melindungi hak-hak intelektual penulis dan mendorong inovasi. 3. Membangun kepercayaan dan kolaborasi. Etika mendorong transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang terbuka dalam proses penelitian dan publikasi. Hal ini membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara para peneliti. Yang keempat, menjaga reputasi dan profesionalitas. Etika menjaga reputasi dan profesionalitas para peneliti dan penelitian. Yang kelima, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Etika memastikan. Yang kelima, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Etika memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan metode yang benar dan etis, sehingga menghasilkan pengetahuan yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan etika penulisan karya ilmiah. 1. Mendorong kolaborasi dan kerjasama. Etika mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara para peneliti sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menjaga integritas dan kredibilitas komunitas ilmiah. Etika menjaga integritas dan kredibilitas komunitas ilmiah sehingga penelitian dapat dilakukan dengan jujur dan objektif. Yang ketiga, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Etika mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian yang etis dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Etika mendorong penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang akurat, objektif, dan bebas dari kesalahan. Sikap etika yang perlu dimiliki seseorang. 1. Jujur dan objektif. Seperti tidak memalsukan data, yaitu melakukan penelitian dengan metode yang benar dan tidak memanipulasi data untuk mendukung kesimpulan yang diinginkan. Yang kedua, menghindari plagiarisme, yaitu selalu mencantumkan sumber informasi yang digunakan dengan benar dan lengkap. Yang ketiga, menghindari bias, yaitu menulis dengan objektif, tidak memihak dan tidak memasukkan opini pribadi yang tidak didukung data. Yang kedua, bertanggung jawab, yaitu memperbaiki kesalahan. Jika ditemukan kesalahan dalam karya ilmiah, segera memperbaikinya dan mempublikasikan koreksinya. Yang kedua, mencantumkan keterbatasan penelitian, yaitu menjelaskan keterbatasan penelitian dengan jujur dan terbuka. Yang ketiga, menghormati hak kekayaan intelektual. Contohnya, tidak menyalin karya orang lain, selalu menulis dengan kata-kata sendiri dan tidak menyalin karya orang lain tanpa izin. Yang kedua, meminta izin penggunaan karya orang lain. Meminta izin dari pemilik hak cipta jika ingin menggunakan karya orang lain, baik dalam bentuk kutipan, gambar, atau tabel. Yang ketiga, mencantumkan sumber referensi.
mencantumkan sumber referensi dengan lengkap dan benar. Yang keempat, bersikap profesional. Contohnya menghormati waktu dan deadline, yaitu menyerahkan karya ilmiah tepat waktu sesuai dengan deadline yang ditentukan. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain, yaitu bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dari editor. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data, yaitu menjaga kerahasiaan data penelitian yang diperoleh dari responden atau sumber lain. Yang kelima, bersikap terbuka dan transparan. Contohnya, menjawab pertanyaan dengan jujur, menjawab pertanyaan dari reviewer dan editor dengan jujur dan terbuka. Yang kedua, mencantumkan konflik kepentingan, yaitu mencantumkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam penelitian. Yang ketiga, menyediakan data penelitian. Menyediakan data penelitian yang digunakan untuk mendukung kesimpulan yang dibuat. Baik, sampai situlah materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.